warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwakesha Amanda. NPM saya 41182109240058. Perkenalkan, nama saya Anissa Syahira, NPM 4110940069. Perkenalkan, nama saya Rifai Ningtyas, NPM saya 41182109240052. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan pengertian salat. Salat adalah ibadah yang berupa perkataan atau perbuatan yang berawal dari niat, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang syarat-syarat salat. Di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan syarat wajib salat. Syarat wajib salat yang pertama ada Islam, balik, berakal, dan suci dari haid dan nifas. Di sini syarat sah salatnya ada 4. Yang pertama, suci dari hadas besar dan kecil, suci dari najis, menghadap kiblat, dan sudah memasuki waktu salat. Selanjutnya itu ada rukun sholat. Rukun sholat itu bagian-bagian dari sholat yang kita kerjakan. Yang pertama itu ada niat, yang kedua ada berdiri bagi orang yang mampu. Jadi kalau misalkan orang sakit atau orang yang pincang atau pokoknya kayak gitu ya, itu bisa dia melakukan duduk, atau misalnya kalau misalkan emang dia nggak bisa duduk, dia bisa tiduran. Kalau dia nggak bisa tiduran, dia bisa menggerakkan mata. Tapi kalau misalkan nggak bisa semuanya, wallahu alam, disolatin. Yang ketiga itu ada takbiratul ihram. Yang keempat itu ada membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima itu ada ruku. Yang keenam itu ada i'tidal. Yang ketujuh ada sujud. Yang ke-8 ada duduk di antara dua sujud. Jadi pas rakaat kedua itu kan biasanya kita duduk di antara dua sujud tuh kayak gitu kan, kayak at-tahiyyatu mubarakatuh shalawatus thayyibatulillah, pokoknya dan seterusnya. Yang terakhir itu ada duduk paling akhir. Terus yang selanjutnya itu ada membaca tasyahud akhir, baru nanti membaca sholawat. Setelah itu yang paling terakhir itu adalah salam. Jadi seperti itu. Itu adalah rukun-rukun sholat yang kita kerjakan selama ini. Jadi di sini saya membahas tentang macam-macam sholat. Macam-macam sholat itu ada 2 macam, sholat sunnah dan sholat wajib. Nah, sholat wajib ini sholat yang dilakukan setiap hari pada waktu tertentu, kayak subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Selanjutnya ada sholat sunnah. Sholat sunnah itu sholat yang dilakukan tidak wajib tapi sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Nah, jadi tuh kayak sholat sunnah tuh jika dilakukan tuh dapat pahala, tapi nggak dilakukan tuh nggak dapet dosa. Nah, sholat sunnah tuh ada duha. Duha itu sholat yang dilakukan pada petang hari setelah subuh dan sebelum zuhur. Terus ada sholat istikharah. Sholat istikharah tuh sholat yang ingin meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan keputusan. Terus ada sholat tasbih. Sholat tasbih itu sholat yang berisi banyak bacaan tasbih. Terus ada sholat taubat. Sholat taubat itu sholat untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ada sholat hajat. Sholat hajat juga sholat yang dilakukan untuk mohon hajat tertentu. Terus selanjutnya ada sholat tarawih. Sholat tarawih itu yang dilakukan sholat malam yang dilakukan pada bulan Ramadan. Terus sholat witir. Sholat witir itu penutup malam yang jumlahnya ganjil, kayak 1 atau 3, 5 kali rakaat. Jadinya hal dalam sholat berjamaah itu ada muafik, masbuk, ma'zur. Nah, muafik ini makmum yang telah menyelesaikan Al-Fatihah sepenuhnya sebelum imam ruku. Nah, kalau masbuk ini makmum yang tidak sempat menyelesaikan Al-Fatihah sebelum imam ruku. Terus kalau muafik ini makmum yang tidak sempat menyelesaikan, yang tidak bisa menyelesaikan Al-Fatihah karena bacanya lambat atau terbata-bata. Selanjutnya ada hikmah sholat. Sholat itu juga bukan hanya kewajiban tapi juga memiliki hikmah. Tuh,
Hikmah sholat itu adalah meningkatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah cara berkomunikasi langsung kepada Allah, mengakui kebesarannya dan memohon ampunannya. Terus menguatkan jiwa. Sholat itu melatih kita untuk disiplin waktu, fokus dan sabar. Terus menghindari dari perbuatan keji. Sholat itu mengingatkan kita untuk menjauhi perbuatan yang dilarang. Terus ada mendapatkan ketenangan jiwa. Nah, sholat adalah momen untuk merenung dan istirahat sejenak dari aktivitas yang telah kita lakoni. Baik, kesimpulan dari materi sholat yaitu sholat merupakan kewajiban bagi kaum muslimin yang mukhalaf tanpa kecuali. Yang kedua, sholat merupakan syarat menjadi takwa. Yang ketiga, sholat merupakan benteng kemaksiatan. Dan yang terakhir, keempat, sholat mendidik perbuatan baik dan jujur. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.